apa kepanjangan SMP? Sekolah makan pempek. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Oke, Mbak Brina. Kita mulai percakapan kali ini dengan membahas mengenai yang lagi hot di dalam dunia pendidikan. Karena belakangan ini kok saya lihat-lihat medsos di yang membahas mengenai dunia pendidikan ini kok rame, apalagi setelah Menteri Pendidikan ganti menteri ya. Kita sekarang punya Menteri Pendidikan baru, namanya Pak Abdul Mukti ya, benar ya? Namanya Pak Abdul Mukti ya. Dan alhamdulillah ya dari kalangan pendidik juga. Jadi kita itu punya apa ya istilahnya, harapan yang tinggi buat beliau. Ya. Masalahnya itu kemarin saya lihat di media sosial itu kan banyak yang eksperimen sosial, kayak nanyai anak-anak SD, anak SMP, kebanyakan anak SMP sama SMA sih. Terus kemudian Dan itu yang Mas, yang apa namanya, kok ya negeri gitu loh sekolahnya. itu sekolahnya negeri ya? Kebanyakan itu sekolahnya negeri. Berarti belum ada yang swasta ya? Belum ada sejauh ini, dan bahkan dibandingkan dengan sekolah yang swasta, dan yang kebetulan yang swasta ini malah pinter-pinter daripada yang negeri yang gitu negeri loh. malah nggak bisa ya? Iya. Ya sebenarnya itu kan yang ditanyakan standar-standar ya mengenai pengetahuan umum. Kemarin itu ada video yang mungkin nanti bisa diputar juga, ditambahkan di video kita ini, di podcast kita ini. Kemarin itu ada anak ditanyai singkatannya MPR. Terus jawabnya itu ya macam-macam. Ya singkatannya MPR, M-nya apa itu? Jawabnya Mobile Legend. Lah ya. Gimana? Terus kemudian ditanyai penjumlahan nggak bisa. Padahal anak itu sudah SMP kalau nggak salah, SMP. Terus kemudian ada yang nggak bisa baca juga. Ada yang ditanyai tentang negara, sebutkan satu negara di Eropa, jawabannya Garut gitu. Ada yang ditanyai provinsi apa, nggak bisa juga banyak. Ya. Provinsi dari bukan provinsi ya, ibu kota dari Lombok itu apa gitu, nggak tahu juga. Ya. Yes, pokoknya prihatin wis. Sebetulnya itu kan pengetahuan dasar yang seharusnya itu mulai SD itu, seingat saya dulu waktu sekolah itu kita sudah hafal sudah iya. bisa lah di luar kepala Di untuk luar masalah-masalah kepala, seperti benar. itu. Perkalian kelas 3 itu sudah hafal. Nah, ini kemarin itu ada yang agak viral. Yang viral itu kan Menteri Pendidikan kita yang baru itu kayaknya ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu. Jadi akan melakukan perbaikan. Sehingga di TikTok itu keluar berita bahwa akan diadakan penyesuaian terhadap kebijakan pendidikan. Dan ini uniknya UN termasuk yang salah satu rame dibahas ya, katanya mau diadakan UN lagi itu. Jadi sepertinya kalau kita lihat dari sosmed itu, kebijakannya itu ya hampir sama dengan dulu gitu, kembali ke kebijakan yang dulu. Seperti 6 itu bisa menjadi syarat masuk SMP SMA. Kan kalau sekarang enggak toh. Sekarang zonasi. Ya zaman kita dulu pakai danem itu ya. Iya. Kita kan dulu ketika pakai danem itu berlomba-lomba bagaimana caranya dapat nilai terbagus, belajar sampai istilahnya belajar itu benar-benar serius belajar gitu ya? Serius. Karena kita ingin masuk sekolah yang favorit. Yang gitu. favorit itu pada waktu itu juga negeri yang paling favorit ya daripada swasta. Iya. Sekarang anak tidur aja udah masuk sekolah yang dulunya itu disebut sebagai sekolah favorit gitu. Karena yang penting rumahnya dekat. Jadi kebijakan zonasi mungkin juga akan dihapus kali ya. Ya menjadi perbincangan untuk diperbaiki, apakah masih relevan di waktu yang akan mendatang ataukah akan terus dilanjutkan oleh menteri yang baru ini. Kalau Mas Roy sendiri kira-kira setuju nggak misalkan 6 ini sebagai syarat masuk SMP kira-kira? Kalau saya sendiri sangat setuju ya, karena gini,
kita akan menghadapi, jadi anak-anak di sekolah itu kan nantinya akan lulus menjadi masyarakat. Mereka nanti ketika di masyarakat itu pasti juga akan menghadapi tantangan yang kompetitif gitu. Kalau misal dari kecil tidak dibiasakan untuk kompetitif, untuk mencapai suatu achievement dari apa yang dia laksanakan, proses nggak di untuk mencapai achievement dia harus berproses terlebih dahulu. Maka nanti ketika lulus, yang saya takutkan nanti anak-anak itu nggak punya daya juang untuk membangun Indonesia. Saya kira sekarang itu yang paling rendah itu daya juangnya anak-anak itu, generasi Gen Z ini ya kalau dibilang itu. Makanya sampai ditanyakan nggak bisa, padahal materi yang dasar-dasar itu, misal penjumlahan pengurangan itu kan konsep dasar dalam matematika. Kalau penjumlahan pengurangan nggak bisa, berarti kan materi lain yang di tingkat SMA itu juga nggak bisa, berarti kan logikanya kan seperti itu. Benar. Terus yang lagi marak juga ini tentang perlindungan terhadap guru. Kalau zaman dulu ingat ya, gimana cara guru memperlakukan muridnya itu bagaimana kan ingat ya Mas ya. Kalau sekarang kan beda dengan zaman dulu. Yang notabene sekarang itu sangat memberi kelonggaran. Gitu loh. Dan tidak ada undang-undang yang, mungkin ada undang-undangnya yang pasti, tapi seperti tidak dihiraukan gitu. UU perlindungan guru itu tidak ada. Jadi guru itu kalau melaksanakan apapun mungkin yang salah gitu kepada siswa itu langsung masuknya ke pidana. Padahal kalau misalnya di kepolisian atau di militer itu kan mereka ada kode etiknya ya. Kalau melanggar kode etik mungkin masuknya ke pengadilannya versi mereka itu. Kalau guru langsung masuk ke pidana. Kemarin ada kasus itu guru di mana itu yang di luar Jawa itu. Iya, guru cewek itu kan. Guru SD. Guru SD. Yang menegur anak polisi ya. Tapi dikira itu malah memukul, padahal cuma dijewer itu. Kalau zaman saya dulu itu sudah kalau cuma dijewer itu hukuman yang sangat ringan sekali menurut saya. Itu dijewer itu ya? Dijewer, tapi ya dijewer nggak seberapa kalau menurut saya ya. Ngakunya seperti itu. Tapi malah si anak ini memang terkenal sebagai anak yang nakal, yang notabene itu nakal. Itu dia ngomong ke orang tuanya itu dia dipukul sampai ada lukanya. Nah itu yang membuat orang tuanya itu marah seperti itu. Ya kayak gimana ya, kayak sekolah itu ya udah nggak ada harga dirinya ya. Iya benar. Kayak gurunya itu udah kita perlakukan seperti apa, itu kan bentuk perhatiannya guru. Kok anak ini sampai mungkin nggak disiplin, gimana cara mengubah karakternya itu mungkin itu adalah salah satu dari ikhtiar gurunya untuk mengubah anak itu gitu. Kalau zaman saya dulu, kecilan saya misal digitukan sama guru, wah kalau saya pulang itu bukan gurunya dilaporkan polisi. Iya benar, malah kita yang dimarahi ya. Iya jadi kita yang malah dimarahi sama orang tua kita gitu. Ya mungkin eranya sudah berubah ya. Ya itu nggak tahu, tapi yang menjadi kontradiktif adalah ya orang tua zaman sekarang itu adalah hasil dari pendidikan zaman dulu. Gimana itu Mas Ayu? Ya mungkin mereka pengen merasakan, dulu aku sering di yang lapor-lapor itu adalah orang tua yang dulunya ya dipukul sama guru gitu. Atau mungkin gini mungkin menurut saya bukan masalah pendidikan zaman dulunya yang salah, karena masih banyak juga orang tua yang aware terhadap anak-anaknya. Kalau menurut saya itu yang berpengaruh bukan pendidikan di era sebelumnya, tapi media sosial. Karena media sosial ini kan nggak ada batasnya, entah itu berita yang baik, entah itu berita yang buruk. Sehingga mungkin posisinya orang tua itu, sekolah itu pasti salah gitu. Jadi kalau ada apa-apa, anakku yang benar, sekolah yang salah gitu. Karena mungkin tidak mungkin misinformasi. Dan sangat percaya sama anaknya itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Pendidikan menurut saya yang paling dasar itu bukan di sekolah tapi di keluarga. Iya, nomor satu. Jadi, memang. Kalau mau membetulkan karakternya anak-anak itu di sekolah itu udah terlambat. Menurut saya itu hampir nggak bisa, kecuali SD ya. SD, lepas dari SD, SMP, SMA itu anak sudah bisa mikir dengan caranya sendiri ya. Jadi kayaknya karakter udah terbentuk kalau di SMA itu. Jadi guru mau bilangin kayak gimana pun kemungkinan kecil untuk anak itu bisa berubah. Sehingga peran keluarga itu sangat-sangat penting sekali. Jadi pendidikan karakter, terus kemudian anak mau belajar apa enggak, punya daya juang apa enggak, itu menurut saya yang paling urgent adalah dari keluarga. Karena keluarga juga sekolah, sama saja punya tanggung jawab untuk mendidik generasi bangsa. Jadi kalau sekolah itu kan kalau dari pusat pendidikan ada keluarga, ada lingkungan, ada sekolah. Sekolah kan cuma salah satu aja. Iya, benar.
Mungkin lebih fokus ke kognitifnya. Kemarin ada videonya guru gembul itu yang ingin menjawab kenapa sih kok anak-anak sekarang itu sampai kayak yang di video viral yang awal kita bicarakan tadi itu, yang sampai penambahan saja itu nggak bisa, baca itu nggak bisa, ditanya hal-hal yang sepele nggak bisa. Kalau menurut guru gembul itu katanya karena ada peraturan yang tidak Lunak peraturannya, enggak, apa bukan? namanya, nggak membuat anak itu pasti naik kelas itu loh. Jadi anak tidur aja naik kelas. Katanya itu malah naik kelas itu adalah hak setiap anak. Ya, Nah, itu. ya, tapi gini, sebenarnya untuk peraturan naik kelas itu kan sudah diatur ya. Artinya dikembalikan ke satuan pendidikan. Kalau kita kembali ke peraturan, sebenarnya sekolah masih punya hak untuk tidak menaikkan. Sebetulnya iya, ada aturan seperti itu. Tetapi ketika dikembalikan kepada orang tua yang biasanya itu tidak terima, dan itu tidak dilindungi dengan undang-undang yang ada. Jadinya kan repot seperti Iya. itu. Kalau berdasarkan peraturan, ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, kalau saya baca itu sebenarnya bisa satuan pendidikan itu tidak menaikkan kelas dan juga tidak meluluskan peserta didik, itu bisa. Cuma gini, sekolah kayaknya nggak berani ya, nggak menaikkan kelas dan Iya, nggak betul. meluluskan peserta didik. Karena apa? Malas Iya, pertama males urusan dengan mungkin orang tua, dengan Iya. LSM, dengan wartawan. Ini kenapa kok anak sampai nggak dinaikkan? Padahal menurut peraturan bisa-bisa saja. Misal anak nilainya kurang dari berapa gitu, sekolah membuat peraturan, membuat standar sendiri, bisa. Cuma kan mungkin ya, stakeholder kalau misalnya ada anak yang nggak naik kan otomatis lembaganya dicap jelek juga sama masyarakat. Betul. Jadi itu berpengaruh. Nah, menurut saya ya itu sih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari dunia pendidikan di Indonesia ini ya. Semoga aja Bapak Menteri yang baru ini bisa Membawa angin segar. lah supaya pendidikan di betul. Indonesia itu lebih baik ke depannya. Oke. Ya mungkin itu saja Mbak Brina untuk pembicaraan kita kali ini. Oke, terima kasih. Mas Kapan-kapan Roy. mungkin kita bisa membicarakan mengenai masalah pendidikan di Oke. lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.